Perkenalkan, saya Miftahuni Majarati, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi peta konsep dari mata kuliah kurikulum. Yang pertama ada konsep dasar kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada Hilda Tabah. Menurut Hilda Tabah, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua ada Ralph Taylor yang menjelaskan bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui perorganisasian pengalaman belajar, materi, dan evaluasi. Yang berikut ada Daniel Tanner dan Laura Tanner yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah rekayasa sosial yang dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan melalui proses pendidikan. Yang keempat ada Ronald Doll. Ronald Doll menjelaskan bahwa kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, baik yang direncanakan maupun tidak. Hakikat kurikulum. Berdasarkan pendapat para ahli, hakikat kurikulum mencakup beberapa aspek penting. Kurikulum adalah rancangan sistematis yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan, menyediakan pengalaman belajar yang relevan bagi peserta didik, dan berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan potensi kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa. Selain itu, kurikulum harus mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman agar pendidikan tetap relevan. Berikut ada fungsi dan peran kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi adaptif, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada fungsi pengembangan, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kepribadian mereka. Berikut fungsi sosialisasi, membantu siswa memahami nilai-nilai sosial budaya dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Berikut ada fungsi evaluatif, yaitu menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan proses pendidikan. Peran kurikulum yaitu yang pertama sebagai panduan pembelajaran, kedua sebagai transformasi ilmu, ketiga sebagai alat pembangunan karakter, keempat sebagai sarana inovasi pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu perkembangan dan esensi kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947. Menurut Ralph Taylor, kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan sistematis. Kurikulum ini merupakan yang pertama setelah kemerdekaan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Esensinya menekankan pendidikan karakter dan semangat kebangsaan untuk membangun identitas nasional. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Nana Syaudi Sukmadinata menjelaskan bahwa kurikulum ini mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Perkembangannya lebih sistematis dibandingkan kurikulum 1947 dengan mata pelajaran yang lebih terstruktur. Esensinya menekankan pendidikan berbasis kebutuhan lokal dengan sistem mata pelajaran yang jelas. Yang berikut ada kurikulum 1964. Hilda Tabah menyatakan
bahwa kurikulum harus berorientasi pada pengembangan anak secara menyeluruh, yang tercermin dalam konsep Pancawardhana. Kurikulum ini berfokus pada perkembangan moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang berikut ada kurikulum 1968. Benjamin Bloom dengan teori taksonominya memengaruhi kurikulum ini dengan lebih banyak penekanan pada aspek kognitif. Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan menekankan aspek akademik. Berikut ada kurikulum 1975. David P. Ausubel menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, yang mulai diadopsi dalam pendekatan sistematis kurikulum ini. Kurikulum ini mulai menggunakan pendekatan Instructional System Development atau disingkat sebagai ISD, yang menekankan tujuan instruksional yang lebih rinci. Berikut yaitu kurikulum 1984. John Piaget menekankan bahwa anak-anak harus belajar secara aktif, yang menjadi dasar cara belajar siswa aktif yang disingkat sebagai CBSA. Dalam kurikulum ini, pengembangannya mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan interaksi aktif siswa. Berikut yaitu kurikulum 1994. Lev Vygotsky dengan teori sosiokultural learning menegaskan bahwa interaksi sosial penting dalam pembelajaran, tetapi kurikulum ini terlalu padat sehingga implementasinya kurang efektif. Berikut ada kurikulum 2024, kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat sebagai KBK. Huygens mengembangkan model Understanding by Design (UDB) yang menginspirasi pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum ini berfokus pada pencapaian kompetensi dasar, bukan sekedar penyampaian materi. Berikut kurikulum 2006. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Howard Gardner dengan teori multiple intelligence memengaruhi fleksibilitas kurikulum ini. Kurikulum ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun kurikulum meskipun masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Kurikulum 2013 atau biasa disebut K13. John Dewey menekankan pendidikan berbasis pengalaman dan interaksi sosial yang tercermin dalam pendekatan saintifik kurikulum ini. Kurikulum ini menekankan pendidikan berbasis karakter dan pendekatan tematik. Kurikulum 22 atau yang biasa disebut kurikulum merdeka. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan pendidikan yang membebaskan yang selaras dengan konsep merdeka belajar. Kurikulum ini bersifat fleksibel dan berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter. Berikut landasan penyusunan kurikulum. Yang pertama, ada landasan filosofis. Kurikulum harus berdasarkan filosofi pendidikan yang jelas dan koheren agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua, ada landasan psikologis.
Kurikulum harus mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologi belajar yang efektif agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, ada landasan sosial budaya. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat agar relevan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, ada landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang berikut ada landasan yuridis. Kurikulum harus disusun berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku agar memiliki legitimasi yang kuat. Komponen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan penyataan tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, ada isi atau materi, berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang harus dipelajari oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, proses atau strategi pembelajaran, merupakan metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi agar pembelajaran lebih efektif. Yang berikut ada evaluasi, digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai dalam proses pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.